Selamat malam teman-teman Forum Dirgantara Muda, Sobat Dirgantara Muda. Selamat datang kembali di serial live Talk, Aviation Talks Forum Dirgantara Muda bersama saya, Faza, selaku Head of Forum Dirgantara Muda Next Gen 2023. Eh, Sepertinya sudah lama juga tidak bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Sudah beberapa bulan sejak terakhir kali ada kegiatan eh, live Instagram maupun sharing session di Forum Dirgantara Muda. Tapi kali ini kita akan coba kembali lagi dengan serial Aftalk yang merupakan bincang ringan dari live Instagram sekaligus Zoom. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unmanned traffic management yang merupakan kalau kita mungkin ulas secara eh, awam itu adalah sistem manajemen transportasi udara untuk wahana terbang nirawak. Pada kesempatan kali ini kita sudah mengundang narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Fazlur Rahman dari Technische University Delft, TU Delft di Belanda. Selamat sore, Bang Fazlur. Halo sore, thank you Faza udah invite. Siap, Bang Fazlur. Gimana kabarnya, Bang, di Belanda, Bang? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini kebetulan lagi cerah hari ini. Kemarin sempat hujan hampir seharian, terus hari ini ya lumayan cerah. Ya, terang sih itu kelihatan di backgroundnya gitu, Bang. Ya, ini sorry kayaknya ada masalah di IG-nya jadi harus pindah Zoom. Siap, nggak apa-apa Bang Fazlur, nyantai aja Bang. Namanya anak-anak muda kita selalu berusaha untuk mencari alternatif Ada solusi kalau ada suatu masalah yang siap siap muncul siap. gitu. Sehat selalu, kondisi sehat kan Bang? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini kamu masih Oke. di UK ya? Yes, Oh, saya masih di Inggris ini kebetulan sampai mungkin bulan depan ya. Jadi masih oke eh, oke. muter-muter di pulau ini nih, Pulau Britania Raya sambil cari Oke, siap. kegiatan gitu. Oke, without further ado, supaya kita nggak makan banyak waktunya Bang Fazlur juga, kita bisa langsung mulai ya Bang Fazlur. Eh, jadi mungkin boleh dijelaskan nih kenapa, eh, apa namanya? Bukan kenapa, apa itu unmanned traffic management Bang? Kenapa itu akan menjadi suatu hal yang penting lah di airspace atau wilayah udara masa depan di dunia ini? Oke. Ya kita mulai dari alasan. Oh, atau kita bisa mulai dengan apa itu unmanned traffic management. Jadi, seperti yang Faza bilang tadi, unmanned traffic management itu sederhananya adalah air traffic management, manajemen transportasi udara, tapi untuk unmanned system atau uh, pesawat nirawak. Nah, sekarang itu kalau kita uh, tahu dari sebelumnya, mungkin teman-teman ada yang tahu bahwa ruang udara itu diklasifikasikan jadi beberapa kelas kan. Nah, ada kelas A, kelas B, sampai kelas G. Nah, di antara kelas-kelas ini udah ada peruntukannya masing-masing, dan salah satunya itu kelas G. Di kelas G ini itu tidak ada aturannya atau tidak ada eh, peruntukan untuk pesawat komersilnya. Nah, di sisi lain, drone itu sekarang lagi mengalami perkembangan penggunaannya. Perkembangan penggunaannya itu ada beberapa artikel yang bikin proyeksi bahwa di tahun 2028 itu bakalan ada sekitar 9,3 juta drone. Tapi tidak disebutkan drone yang ada ini tuh drone rekreasi atau drone industri dan lain-lain. Nah, itu satu sisi bahwa jumlah drone itu akan terus berkembang. Kemudian di sisi lain ada juga urban air mobility. Nah, ini urban air mobility ini salah satu yang cukup cukup sering dibahas belakangan ini. Kalau di Eropa ada Lilium, ada Volcopter. Kalau di Cina ada apa ya namanya ya? Eh, Faza mungkin tahu yang di Cina namanya apa ya? Yang, aduh, yang kemarin tes flight di Bali itu ya?
Iya, iya yang itu. Nah, itu Ah, ada yang itu juga. Terus di Indonesia juga saya tahu ada beberapa. Sorry, Reham, lupa Reham. nama spesifiknya. Nah, jadi eh, ada unmanned air UIS, ada urban air mobility, sama ada di kelas G itu bakal ada sekarang juga dipakai oleh general aviation. Nah, kemudian dari sisi unmanned aerial system sendiri itu potensinya terus berkembang, bisa dipakai untuk delivery, untuk medical service, dan untuk agriculture juga. Nah, kemudian wahana-wahana ini tuh bertemulah mereka di kelas G, di ruang udara kelas G. Nah, yang menjadi masalah adalah meskipun sekarang kalau kita lihat ke luar jendela, mungkin kalau saya lihat keluar jendela di sini ya UAV nggak berterbangan di mana-mana saat ini, tapi uh, diproyeksikan akan lebih banyak penggunaannya dan mungkin di beberapa daerah itu density-nya akan lebih padat. Nah, yang jadi masalah kemudian adalah karena drone ini bersinggungan dengan general aviation dan urban air mobility, maka di situ ada kemungkinan konflik, ada kemungkinan kecelakaan. Nah, kemungkinan kecelakaan ini kemudian yang menjadi masalah adalah tidak ada aturan yang jelas siapa yang harus menghindar, siapa yang harus melakukan apa, kapan harus melakukan apa, itu tidak ada aturan yang jelas. Nah, itu salah satu masalah yang ada ketika drone itu berkembang. Ada juga urban air mobility yang ingin masuk ke uh, airspace. Kemudian ada beberapa wahana juga yang sudah menempati airspace itu. Nah, di Eropa sendiri sekarang itu saya bicaranya dalam konteks Eropa karena lebih familiar di sini karena kebetulan PhD-nya di Eropa di TU Delft, jadi lebih pahamnya tentang konteks Eropa. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang ikut Zoom-nya terus lebih paham di Indonesia, silahkan dibicarakan juga. Kemudian kalau di Eropa sendiri itu sudah ada beberapa inisiatif dari pemerintahnya, konsorsium Uni Eropanya untuk memulai safety di kelas G airspace ini atau di uncontrolled airspace ini. Kalau misalkan sekarang itu setahu saya ketika ada drone ingin terbang dan ingin beroperasi sudah ada limitasi ketinggiannya misalkan di bawah sekian ratus feet. Nah, atau misalkan jika bersinggungan dengan ruang udara yang lebih tinggi kelasnya, maka harus menerbitkan notam. Nah, ada inisiatif lebih lanjut lagi, yaitu ingin menerapkan namanya remote identification. Remote identification ini tuh sebenarnya sudah sering dibicarakan, tapi sampai sekarang teknologinya belum converge ke satu hal gitu. Masih banyak perkembangannya. Nah, remote identification sendiri ini tuh adalah salah satu cara untuk bisa mengenali drone yang sedang terbang. Misal idenya adalah misal teman-teman atau kita lihat drone yang sedang terbang, kemudian kita mengeluarkan HP kita, kita bisa mengidentifikasi drone yang sedang terbang itu drone apa, punya siapa, dan sedang melakukan misi apa seperti itu. Nah, itu salah satu inisiatifnya yaitu melakukan remote identification. Ada juga beberapa kegiatan inisiatif lain dari pemerintah sini, yaitu untuk pengaturan air traffic manajemennya sendiri. Jadi yang pertama untuk safety berarti kita harus menghindari tabrakan. Nah, untuk menghindari tabrakan itu dibagi menjadi tiga kelas berdasarkan durasinya atau berdasarkan waktu menuju konfliknya. Yang pertama adalah strategic separation, yang kedua tactical, yang ketiga avoidance. Nah, strategic separation ini sendiri itu biasanya dilakukan sebelum terbang. Jadi drone sudah diatur, sudah diplot terbangnya di waktu sekian, menempati ruang udara sekian tertentu yang ini. Nah, itu untuk strategi. Kemudian untuk tactical, kalau misalkan sudah diatur, tapi misalkan di tengah penerbangan itu masih ada potensial konflik, di situ diatur sekitar dari 5 menit sampai 15 detik bahwa drone ini harus menghindar ke arah mana.
seperti itu. Nah, itu bagian taktikal. Kemudian bagian avoidance, kalau misalkan sudah terlalu dekat, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Nah, itu salah satu dari sisi separation-nya. Kemudian dari sisi teknologinya, sekarang itu dikembangkan juga yang remote identification tadi, tapi dibarengi juga dengan teknologi untuk sharing data antar drone. Nah, yang ini disebut dengan ADSL, Automatic Dependent Surveillance Light. Jadi ADSL ini sebenarnya mengambil konsep dari IDSB. Nah, kita lebih familiar dengan ADSB. ADSB sudah diterapkan di pesawat udara. Jadi gunanya untuk meningkatkan awareness pilot tentang kondisi sekitarnya. Nah, kalau ADSB itu antar pesawat, ADSL ini adalah antar drone dan juga general aviation. Jadi, oh ya, saya lupa menyebutkan tadi, tapi konsepnya sekarang dari kelas G Airspace tadi itu akan shift ke namanya U-Space atau Unmanned Airspace, itu di Eropa. Nah, kemudian di Unmanned Airspace ini nyambung tadi dengan ADSL, semua wahana yang terbang di Unmanned Airspace ini, di U-Space ini akan diwajibkan untuk menggunakan ADSL ini. Nah, dengan adanya ADSL ini, akan ada pertukaran informasi di antara wahana-wahana yang terbang di Unmanned Airspace ini. Nah, dengan adanya pertukaran informasi, kemudian semuanya bisa saling mengetahui kan posisi masing-masing ada di mana, dan tidak mesti tujuan, tapi ya situational awareness-nya sudah terbentuk. Nah, itu salah satu teknologinya. Kemudian teknologi ADSL ini sendiri direncanakan punya dua base, yaitu pertama radio base sama internet base. Kalau radio base ini kalau nggak salah di sekitaran 800 sampai 900 MHz, kemudian kalau internet ya berdasarkan 4G 5G. Nah, kemudian data yang ditransmisikan yaitu data navigasi. Data navigasinya ini tuh kalau dari aturannya itu masih menggunakan GNSS, jadi tidak menggunakan sensor fusion dari GNSS dan inertial measurement unit seperti itu. Nah, kita tadi jadi sudah punya separation, kemudian ada strategic, tactical, dan avoidance, terus sudah ada situational awareness-nya juga. Tapi meskipun mereka sudah punya situational awareness tadi, sudah dicoba saling menghindari, tapi kemudian tetap ada potensi konflik di situ, dan ketika terjadi konflik, apa yang harus dilakukan? Nah, apa yang harus dilakukan di sini tuh sampai sekarang belum ada regulasi yang jelas juga. Jadi misalkan ada dua drone yang sedang bertemu begini, kemudian siapa yang harus menghindar dan ke arah mana gitu. Nah, itu belum ada aturannya. Kemudian selain dari itu ada juga keterbatasan teknologi tadi dari teknologi communication, navigation, dan surveillance-nya. Jadi misalkan kalau kita bicara tentang teknologi komunikasinya, drone-nya saling broadcast posisi, navigasi, tapi tidak selalu diterima kan, karena misalkan sinyalnya jelek, kemudian ada delay di situ, atau di broadcast tiap 1 detik, tapi diterimanya tiap 2 detik gitu, nggak pasti. Nah, di situ ada masalah uncertainty di situ. Kemudian posisi navigasi juga apa yang diukur yaitu bukan ground truth-nya gitu, karena ada measurement error di situ. Nah, dari situ kemudian muncullah topik PhD saya, yaitu tentang communication, navigation, dan surveillance for autonomous separation. Nah, communication, navigation, surveillance ini tuh membahas ke arah apa sih minimum operational standarnya untuk sistem komunikasi dan sistem navigasinya. Kalau dari sistem komunikasinya membahas tentang seberapa sering pesan harus dikirim, kemudian probability pesan dikirimnya berapa, minimumnya. Dari sisi navigasi, seburuk apa navigasinya atau position accuracy-nya, sehingga pesawat ini tuh bisa dibolehkan untuk tetap terbang gitu. Nah, kemudian tentang autonomous separation-nya itu membahas juga tentang aturan terbangnya. Misalkan jika drone-nya bertemu satu sama lain seperti ini, harus ke arah mana.
Sebenarnya sekarang itu sudah ada beberapa, kalau di general aviation sudah ada namanya rules of the air kan. Jadi misalkan kondisi heads on, maka dua-duanya belok kanan. Kalau ada yang datang dari arah kanan kita, yang datang dari arah kanan itu punya right of way. Jadi kita yang perlu menghindar gitu, menghindar ke belakangnya. Nah, tapi di drone itu belum ada aturannya, makanya dilihat potensi-potensi aturan untuk rules of the air, tapi untuk use space-nya seperti itu. Dan juga ya ada beberapa parameter untuk autonomous separation yang bisa dioptimasi sehingga membolehkan lebih banyak pesawat terbang gitu. Nah, itu background UTM di sini, kemudian ada sedikit nyambung ke PhD saya. Nah, kemudian yang pengen saya highlight juga dan yang UTM ini, jadi kalau di Eropa sudah ada beberapa software yang dikembangkan untuk mengakomodasi unmanned traffic management ini. Jadi kalau misalkan di sini yang ada big players-nya itu misalkan ada Thales sama Unifly, jadi mereka itu sudah punya software unmanned traffic management sendiri. Nah, DJI juga kalau nggak salah sudah mengembangkan yang serupa, tapi mungkin hanya terbatas untuk DJI. Seperti itu. Itu kondisi di Eropa. Kalau di Indonesia sendiri, setahu saya, eh, Teradrone itu bekerja sama dengan Unifly, jadi mungkin mereka punya akses ke teknologinya, tapi penerapannya mungkin belum terlalu jauh di sana, di Indonesia. Kemudian, nah, yang menurut saya menarik juga adalah mungkin teknologi unmanned traffic management ini akan segera diadopsi juga di Indonesia karena mengingat kalau saya ekspektasinya teknologi drone dari sisi pembuatan drone-nya itu sudah cukup banyak di Indonesia, kemudian dari sisi unmanned traffic management-nya itu belum terlalu banyak yang mengolah di situ dan ada potensi di situ untuk dikembangkan lebih lanjut, baik dari sisi software atau dari sisi regulasinya seperti itu. Kalau dari regulasi ya kita sudah mengadopsi beberapa, kemudian mungkin akan segera menyusul juga regulasi-regulasi terkait unmanned traffic management yang lebih spesifik. Kayaknya dari saya seperti itu dulu, jadi uh, tergantung moderator ininya bagaimana. Siap Bang Fazlur, terima kasih banyak Bang. Ini tadi banyak sekali ini informasi yang diberikan yang buat saya sendiri ini sangat eye-opening kalau boleh saya bilang ya. Banyak ada beberapa hal yang eh, terkait unmanned traffic management yang tentunya saya baru pertama kali dengar seperti tadi misalnya eh, untuk konflik manajemen itu belum ada aturan yang jelas maupun rules of the air yang sebenarnya itu ternyata belum ada untuk wahana terbang nirawak. Itu ternyata ada beberapa hal yang cukup menarik di bidang unmanned traffic management ini. Tadi sama Bang Pastur juga udah dijelaskan berbagai eh, strategi untuk melakukan evasion ya, atau collision avoidance seperti strategic planning, kemudian tactical avoidance dan collision avoidance itu juga merupakan beberapa eh, konsep yang eh, rencananya akan dipakai di berbagai unmanned traffic management. Nah, kemudian kita mungkin boleh lanjut ya Bang Maslur. Ini kan judulnya ada autonomous separation-nya gitu Bang. Unmanned Traffic Ya, Management, Communication Navigation, Surveillance, and Autonomous Separation. Mungkin boleh dijelaskan Bang, kenapa autonomous separation itu penting? Apa saja kelebihan dari autonomous separation itu jika dibandingkan dengan mungkin manual separation seperti yang kita lihat di pesawat berawak ya. Seperti contohnya kan kalau pesawat ada TCAS, dan tiket RA seperti itu. Mungkin boleh diceritakan, Bang. oke. Kalau dari uh, pesawat berawak kita punya tiket. Kalau dari drone tentu butuh seperti tiket juga, tapi karena nggak ada awaknya di situ, jadi berbeda caranya. Nah, kemudian kalau tiket sendiri kan konsepnya adalah merubah altitude ya, merubah altitude dari pesawat. Nah, sekarang yang menjadi masalah di
drone ini adalah ketika terbang di ruang udara kelas G tadi, kalau secara aturan kan maksimal sekian feet, sekian ratus feet. Nah, di situ ada keterbatasan ruang udaranya. Jadi tidak bisa serta-merta, oke kita akan menuju konflik ganti ketinggian. Nah, bisa jadi ketinggian itu akan melebihi dari batas ruang udara tadi. Itu salah satunya. Kemudian ada beberapa inisiatif juga yang membuat ruang udara itu dibagi menjadi beberapa layer. Jadi misalkan pesawat atau drone yang terbang dari ketinggian dari ketinggian 100 sampai 150 itu headingnya 0 sampai 45 derajat. Kemudian 50 meter di atasnya 45 sampai 90 derajat. Nah, itu untuk headingnya. Nah, jadi tidak serta-merta bisa langsung merubah ketinggian. Untuk itu, autonomous separation di sini tuh untuk drone sekarang itu trennya adalah dibikin untuk horizontal, horizontal separation. Dan untuk metodenya itu sebenarnya ada berbagai cara. Jadi untuk autonomous separation itu ada yang menggunakan seperti muatan listrik, kemudian muatan listriknya kalau muatan listriknya charge-nya sama-sama positif atau sama-sama negatif, mereka akan saling bertolakan. Seperti itu adalah salah satu metodenya. Kemudian ada juga metode namanya velocity obstacle. Nah, itu pakai representasi geometri dari pesawatnya. Seperti itu. Nah, tentang autonomous separation ini sendiri itu ada beberapa aturan juga yang mengambil konsep dari main aircraft. Jadi misalkan kalau di main aircraft kita punya aturan horizontal separation-nya harus 5 nautical mile kan. Nah, untuk drone sendiri atau in general di U-Space itu belum ada aturan berapa horizontal separation-nya. Dan nggak mungkin menggunakan 5 nautical mile karena itu dia drone sekecil itu 5 nautical mile itu berapa kilometer gitu kan. Itu terlalu overestimate. Nah, makanya salah satu tujuannya itu adalah untuk mengetahui aturan berapa sih horizontal separation yang baik untuk drone ini. Karena horizontal separation ini sendiri itu merupakan bagian penting dari aturan dari traffic management tadi gitu. Dan sampai sekarang memang belum ada aturan berapa harusnya horizontal separation-nya gitu. I see, Bang. Jadi eh, ini ya, eh, apa namanya? Banyak sekali tadi faktor yang berhubungan tentang eh, collision avoidance system di UTM, terutama tadi belum karena belum ada regulasi yang untuk mendukung collision avoidance tadi, Betul. sehingga masih di eh, cari gimana, Bang? Maaf. Mungkin tambahan juga untuk Hmm? kalau pesawat berawak kan pesawatnya langsung kelihatan di layar pesawatnya kan. Tapi Mm-mm. kalau untuk drone mungkin terus pilotnya posisinya jauh, terus menerima informasi dari drone-nya agak lambat, jadi mungkin eh, responnya lebih lambat sehingga butuh autonomous di situ. Jadi Hmm. dari drone-nya langsung bertindak gitu. Itu ya, Bang. Kalau nggak salah namanya latensi ya, atau apa ya? Saya pernah Ya, dengar ada itu. latensinya, ada delay-nya di situ untuk menerima Hmm. informasinya kan. Apalagi drone-nya lebih jauh, kemungkinannya lebih lambat lagi kan menerima infonya. I see, I see. Kecuali based on internet. Oh, tapi kalau internet perlu ini ya, perlu network jaringan yang established gitu nggak sih, Bang? Ya, Kayak 5G. nah, betul perlu jaringan Hmm. dan masalahnya 5G juga jaraknya dekat gitu. Jadi ada Hmm. trade-off-nya di situ. Kelemahannya di situ ya, trade of engineering-nya Betul tadi. betul. Ini Bang, ngomong-ngomong soal network, Bang, saya jadi kepikiran sih. Kan untuk suatu sistem UTM itu berarti perlu infrastruktur pendukung ya, Bang, untuk bisa establish gitu. Tadi selain contohnya network tadi, network 5G dan lain-lain, itu kiranya apa ada infrastruktur pendukung yang lain, Bang, yang essential, kemudian yang good to have, atau yang eh, mungkin recommended gitulah, Bang, kurang lebih seperti itu. Kira-kira Eh, bagaimana? Kalau sepemahaman saya, UTM ini konsepnya cukup menarik karena beda dari air traffic management yang biasanya karena air traffic management kan butuh banyak infrastruktur ya.
Kalau misalkan di Hmm. bandara butuh primary radar, secondary radar, terus dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau UTM sendiri itu untuk enable teknologinya itu sebenarnya cukup anggap drone itu ya kayak misalkan Gojek gitu. Gojek Oh. mereka bisa terkoneksi sama app-nya cuma pakai HP mereka kan. Nah, Hmm. dari HP mereka, mereka di HP-nya punya GPS, kemudian nyambung ke servernya eh, Gojek gitu, terus akhirnya bisa berkomunikasi sama servernya, terus ditampilkan ke layar ini posisi Gojeknya di mana aja gitu. Nah, si UTM ini juga konsepnya seperti itu, tapi nggak mungkin bawa HP di drone-nya kan. Nah itu bang. Jadi teknologi yang dipakai bukan HP tapi sekedar GPS dan GPS-nya itu ada identification-nya juga di situ yang remote identification tadi itu dan itu nyambung either ke internet atau ke uh, radio via radio gitu. Nah, untuk via radionya sendiri itu sebenarnya direncanakan ya tetap ujungnya itu kalau nggak salah tetap dikonekkan ujungnya itu kalau radio itu tetap dikonekkan ke internet gitu. Jadi akan diupload ke server UTM providernya gitu. UTM Service Provider namanya Hmm. gitu. Jadi nggak infrastrukturnya itu sebenarnya ada di drone-nya gitu. Drone-nya yang ditambahkan sebuah komponen untuk mengetahui posisinya dan sebenarnya posisinya bisa didapatkan di GPS yang udah built-in kan. Tapi biasanya mereka bikin komponennya itu dengan GPS yang berbeda, kemudian di situ ada transmitternya. Nah, dari transmitter itu nyambung ke UTM service provider-nya tadi. Kalau di sini misalkan ya Unify itu atau Thales. Seperti itu. I see bang. Berarti ini mayoritas kalau boleh saya simpulkan ini ya, dia menggunakan infrastruktur yang sudah ada atau existing infrastructure gimana dimanfaatkan supaya UTM itu bisa establish gitu ya bang, kurang lebih. Betul-betul. Jadi pakai yang udah ada. Hmm, berarti ini ya kalau dipikir mungkin dia akan lebih cost efficient ya ketimbang membangun kayak yang untuk pesawat berawak itu kan harus ada radar tadi PSR kemudian kadang ada ATC tower seperti itu ya bang. Ya, Lebih cost betul-betul. efficient. Dan bedanya juga kalau main aircraft kan udah tahu jalurnya di mana, tapi kalau unmanned kan ya eh, konsepnya itu di uncontrolled airspace. Jadi kita nggak perlu ngatur eh, terlalu ngatur gitu, tetap memberikan kebebasan, tapi tetap harus ngasih informasi gitu. Dan ya makanya infrastrukturnya nggak ground base gitu, tapi adanya di pesawatnya gitu, Hmm, di I see, I see. drone-nya seperti itu. Langsung di wahananya masing-masing gitu ya bang, Ya, langsung di memanfaatkan wahananya apa yang masing-masing dimiliki. dan connect ke internet ke UTM service providernya. Hmm, oke oke, menarik menarik. Kemudian bang ini eh, tadi kan dibahas juga salah satunya collision avoidance ya bang. Mhm. Nah itu kan salah satu concern mengenai drone sekarang kan adalah bagaimana cara supaya dia tidak tabrakan sama main aircraft ya, terutama pesawat sipil Ya, komersial yang besar gitu. Nah kan kalau betul-betul. pesawat sipil komersial itu kan biasanya ini Bang, untuk eh, sertifikasi, equipment dan lain-lain seperti mungkin ADSL tadi atau mungkin tiket yang lebih canggih itu kan kalau boleh saya bilang kan agak susah ya dan lama prosesnya. Itu Mhm. kira-kira ada nggak Bang gimana cara supaya UTM ini bisa meminimalisir terjadinya konflik antara manned dan unmanned aircraft, terutama manned aircraft yang mungkin kalau boleh dibilang sistem collision avoidance-nya tuh lebih eh, kurang Expensive. canggih ya, kurang secanggih eh, Oke. lain gitu. Nah, sebenarnya dari konsep operasinya sendiri itu sudah diusahakan untuk mereka nggak sharing airspace yang sama gitu, sama civil aircraft ya. Karena kalau civil aircraft terbangnya di eh, ketinggian yang lebih tinggi, kemudian nanti dekat bandara baru dia mulai desain kan, atau take off dari dekat bandara gitu. Nah, jadi diusahakan operasi drone itu jauh dari bandara dan nggak terlalu tinggi gitu. Nah, kemudian jika perlu
penerbangan yang lebih tinggi ya harus minta izin ke eh, airnav setempat gitu kan. Hmm. Nah, kalau secara sertifikasi, setahu saya belum ada sertifikasi yang mengharuskan komponen si communication navigation itu harus performanya sekian dan sekian gitu. Karena bahkan kita tahu performa minimalnya, minimum performance-nya kayak gimana aja itu belum ada gitu. Nah, jadi Hmm. memang masih cukup kejar-kejaran gitu. Jadi drone-nya terus nambah, tapi aturannya belum ada, tapi nggak mungkin perkembangan drone-nya di stop gitu kan. Nah, jadi ya emang agak masih kejar-kejaran seperti itu. Terus kalau misalkan di kelas G, ya ruang udara kelas G tadi kan berbagi dengan general aviation aircraft kan. Betul. Nah, ini kita consider main aircraft juga. Kalau di sini, kalau di setahu saya approach-nya itu adalah si general aviation ini juga diminta untuk menggunakan ADSL ini. Jadi Hmm. general aviation-nya akan sharing informasi juga dengan drone-drone yang terbang di airspace yang sama seperti itu. Jadi mereka bakal tahu. Nah, tapi ada isu lagi kan, eh, general aviation-nya terbang, terus drone-nya terbang. Tapi mungkin karena drone-nya lebih kecil, nggak bakal kelihatan gitu. Nah, itu Nah kayak itu gimana? bang, Siapa yang harus? visual separation. Iya, nah nggak mungkin pakai visual visual rule kan. Jadi kayak Hmm. makanya perlu alat ADSL ini. Nah, tapi dengan adanya ADSL ini mungkin udah kebaca di interface-nya gitu, tapi kemudian harus menghindar kemana gitu. Harus kau ubah ketinggian atau belok kanan aja udah cukup sama-sama belok kanan atau salah satu yang belok kanan aja gitu misal. Nah jadi itu memang belum ada aturannya tapi sedang mengarah ke sana seperti itu. Iya, isi bang. Ini menarik ya. Jadi soalnya karena tadi itu isunya kan sering terjadi ya bang, collision antara main aircraft dengan itu dengan drone. Jadinya mungkin menjadi suatu eh, topik yang cukup menarik di industri kedirgantaraan pada masa kini. Tuh. Kalau kalau yang tentang bandara mungkin Faza lebih paham ya. Wah kok saya? Kan tugas akhirnya tentang kebandaraan drone di sekitar bandara kan. Ya itu Kalau nggak saya. simulasinya saja sama Bang Fazlur. Ya, jadi itu tadi teman-teman. Mungkin banyak ya ini informasi yang bisa dicerna untuk eh, apa saja sih itu unmanned traffic management yang mana ini tuh sudah akan kedepannya diimplementasikan di eh, berbagai airspace yang ada di dunia ini. Oke, karena ini sekarang sudah sekitar waktunya untuk Q&A, eh, question and answer section. Mungkin teman-teman di sini kalau ada yang ingin bertanya boleh untuk ditanyakan di kolom komentar atau boleh langsung open mic apabila berkenan. Oh, ini langsung ada. Wah, langsung dari Pak Alex, luar biasa. Selamat malam, Pak Alex. Malam Pak. Ya, selamat malam. Terima kasih atas masukan dan juga update-nya ya mengenai air taksi. Um, Memang ini menarik karena kan terakhir diskusi waktu itu dengan EASA juga yang juga waktu itu ada Ibu Polandiana waktu itu. Sekarang juga sepertinya beliau jadi dirjen ya. Itu memang yang menjadi kendala adalah tetap apa istilahnya airspace tadi apa yang dijelaskan kan seperti kita tahu memang di Indonesia sendiri kebanyakan kita mengapply apa yang sudah dilakukan EASA ataupun FAA gitu kan. Nah kalau saya lihat memang FAA sedikit lebih lebih apa disruptif gitu approach-nya. Walaupun memang EASA agak dibayang-bayangi oleh London punya sandbox untuk air taxi karena kesulitan di Eropa tentunya airspace mereka yang sangat tight ya dan sangat
diskusi mereka antar negara itu sangat lumayan tough, lumayan berat. Walaupun Belgia yang airspace-nya kecil misalnya, atau Belanda, sehingga mereka memindahkan sandbox air taxinya itu ke London atau ke UK yang lebih besar, dan dia punya aturan yang lebih istilahnya yang lebih fleksibel. Nah, saya sih sebetulnya ingin tahu terutama untuk sistem ATM-nya sendiri atau UTM-nya dalam hal ini, ada nggak sih sebetulnya yang sudah ready to be deploy gitu, Mas pengalaman Anda begitu kan Anda di sana. Karena saya belum melihat betul-betul sistem yang bisa memfasilitasi itu ya. Yang terutama akhirnya harus cukup less rigid daripada yang dilakukan untuk pesawat komersial gitu. Pandangan Anda kira-kira waktunya itu milestones-nya kira-kira berapa lama lagi gitu kita bisa berharap ini. Kan problemnya adalah waktu diskusi dengan Eyang dan sebagainya, atau sekarang Hyundai juga akan tes di IKN. Mereka ingin banget cepat terbang ya. Tentunya dengan menabrak beberapa ketentuan EASA, FAA dan sebagainya. Tapi kan nggak semudah itu. Dalam artian kalau ada terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kita akan menjadi tempat yang di-ban atau di-stop oleh semua otoritas dunia lainnya begitu. Kan kita nggak mau terjadi hal itu. Ya, kita makanya harus berhati-hati juga dalam hal ini. Nah, gimana kira-kira prediksi Anda ke depan itu? Apakah memang harus terpaksa man dulu, baru unman, atau seperti apa kira-kira roadmap-nya ke depan, Mas Rahman? Terima kasih. Ya, makasih Pak Alex. Ini lewat fase dulu atau gimana? Langsung aja Bang Faslur, nggak apa-apa. Oke, siap. Jadi kalau sepengetahuan saya Pak, sudah ada beberapa tempat yang terbatas itu yang sudah mulai menggunakan teknologi unmanned traffic management ini. Nah, misal kalau saya ambil contoh yang dekat saya, itu ada di Rotterdam, ada di pelabuhan di Rotterdam itu udah ada beberapa infrastruktur di sana yang rutin diawasi pakai drone, misal. Nah, kemudian di Brussel juga, kalau nggak salah, di Brussel atau Antwerp itu udah ada, di Antwerp berarti, karena pelabuhan itu udah diawasi juga pakai drone gitu. Nah, dan drone-nya itu selalu diawasi oleh otoritas pelabuhannya melalui unmanned traffic management ini. Nah, tapi tentu ketika bicara pelabuhan, skalanya masih pelabuhan. Kemudian ketika ingin menggunakan teknologinya lebih luas, di situ butuh scale up. Nah, dari sisi scale up-nya sendiri ini tuh sebenarnya masih cukup berlomba-lomba antara beberapa provider. Jadi sepengetahuan saya ada provider unmanned traffic UTM service-nya itu ada beberapa yang skalanya cukup luas, seperti kalau di Eropa namanya Unifly, itu base-nya di Belgia kalau nggak salah. Kemudian ada Thales juga, dan di beberapa negara itu ada UTM service provider lokal gitu. Nah, itu mungkin skalanya lebih kecil per negara seperti itu. Kemudian kalau dari sisi air taxi, kemudian apakah harus man dulu, baru kemudian dibikin unmanned, itu rasanya lebih ke, menurut saya Pak, menurut saya pribadi itu lebih ke regulasi dari pemerintahnya, apakah ingin langsung ke unmanned, tapi rasanya kalau langsung ke unmanned itu agak loncat karena teknologinya juga belum se-mature itu. Jadi ya kemungkinan kalau dari kacamata saya pribadi itu bakal transisinya harus man dulu baru akan ke unmanned sepenuhnya. Ditambah lagi ya meskipun UTM-nya itu belum
maksudnya airspace-nya itu belum terlalu padat, tapi tentunya ada uh, ketidakinginan, ada resistensi dari pemerintah untuk full otonomous langsung seperti itu, terkait tentu dengan safety-nya. Dan yang menarik juga Pak, mungkin Pak Alex juga ngikutin, ya, di Olimpiade Paris rencananya bakal ada air taxi juga kan ya. Nah itu tinggal beberapa bulan lagi, jadi mungkin benchmarknya bisa dilihat dari Olimpiade Paris ini. Kalau akan ada terobosan di sana, mungkin benchmarknya bakal bergeser gitu. Menarik, menarik. Jadi memang ternyata negara Eropa mengambil banyak teknologinya dan juga sandbox-nya. Seperti Rotterdam saya tahu memang dia ngirim parcel kan dari port ke ship ya, ke kapal, which is itu dilakukan yang sama halnya dengan Marina Bay di Singapura misalnya. Ya, Betul Pak. untuk parcel-parcel yang kecil. Nah, itu mungkin menarik Mas kalau dengan FDM Anda bisa lakukan di Indonesia karena itu aja nggak ada yang berani melakukan di sini gitu. Jadi itu banyak sekali banyak omongan di Indonesia mengenai hal itu, tapi tidak satu pun yang berani mengapply. Ya. Nah, Ya. kalau Anda mungkin dengan tim FDM bisa, itu terobosan luar biasa menurut saya. Jadi mengangkut dokumen Syah Bandar misalnya. Ya, dari pelabuhan ke kapalnya ya Pak. Setuju, setuju. Nah, sedangkan untuk pengumuman kalau Anda kebetulan di Belanda, kita nanti 6 sampai 11 12 Juni ada tim kementerian 4 tim kementerian akan membuka startup center di Belanda, Mbak. Jadi kita akan buka gedung di Amsterdam. Ini mungkin masih konfidensial sih sebetulnya, tapi saya buka aja nggak ada masalah. Jadi 6 sampai 11 kita akan berada di Amsterdam dan stasiun F di Paris untuk membuka startup center khusus untuk Indonesian startup. Jadi kalau misalnya ada teman-teman FDM yang memang punya produk yang ready to be global, itu kita sih sangat welcome. Itu akan digawangi oleh 4 kementerian di sana nantinya. Jadi kita ada FGD, ada diskusi dan sebagainya dengan venture capital, dengan incubator, accelerator, ya startup Belanda, startup Prancis, dan sebagainya. Terima kasih. Siap Pak Alex, terima kasih Pak Alex atas pertanyaan sama insight-insightnya tadi luar biasa Pak. Eh, Terutama tentang eksekusi UTM ya yang di Eropa itu sebentar lagi sudah mulai diaplikasikan dalam jangka dekat, tapi realitanya di negara kita terus sendiri di Indonesia ini belum belum ada yang dieksekusi walaupun konsepnya sudah banyak sekali yang beredar ya, dan studi-studinya pula yang dari berbagai universitas maupun lembaga-lembaga. Terima kasih banyak Pak Alex, sekali lagi saya ucapkan. Sukses FDM. Terima kasih. Amin, Ayo yang terima muda-muda kasih nih, soalnya juga orang Pak Alex. astanya lagi lemah nih. Astanya lagi nyari duit soalnya. Astanya. FDM-nya yang berani labrak nih. Kalau enggak, astanya pusing nyari duit soalnya. Waduh, siap Pak, siap Pak. Siap Pak Alex. Aduh, ya nanti kita usahakan lah. Yang namanya masih organisasi ini juga masih ya growing. Oke, itu tadi dari Pak Alex ya. Mungkin rekan-rekan lain Sobat Dirgantara Muda ada yang ingin bertanya juga dengan Bang Fazlur mengenai Unmanned Traffic Management. Boleh dipersilakan untuk tanya via chat atau open mic. Ya, dari Pak Alex sebelumnya. Siapa? Tadi pertanyaannya sudah ini Pak, udah sudah eye opening insight. Tapi kalau mungkin Pak Alex mau tanya lagi juga nggak apa-apa sih Pak sebenarnya Pak. Nggak ada batasannya. Mungkin ya time Ya limit enggak, aja sih. saya cuma itu aja. Saya concern saya sebetulnya betul tadi, Pak. Jadi segala macam teori percobaan dilakukan juga, misalnya dengan mengangkut misalnya barang DKPP waktu itu di lewat waduk misalnya, sungai dan sebagainya sudah ada, tes-tesnya sudah ada. Cuma kita memang belum berani tes yang fungsional. Sebetulnya dengan tongkang untuk bawa dokumen Syah Bandar itu saya udah pernah hitung sekitar 500.000 sekali jalan. Nah, kalau itu dilakukan drone sangat amat murah, Pak. Dan sebetulnya pihak Pelindo ataupun pihak pelabuhan hubungan laut
mau kok memberikan izin gitu loh. Hanya saya juga nggak tahu kenapa tidak banyak. Saya juga coba dorong tim-tim saya sendiri, mereka lebih memang ingin melakukan apa istilahnya business as usual sih. Jadi kayak spray dan sebagainya yang sudah memang paid service gitu, udah berbayar. Tapi ini memang sebetulnya makanya saya mungkin terakhir akan saya coba ini mengajak juga nanti di KPPU ataupun Pelindo dan sebagainya itu untuk membuat jalur aja. Jadi kita coba tentukan mungkin 2 tahun jalur itu bebas, siapapun yang mau mencoba kayak di Marina Bay Sands di Singapura itu mereka akan melakukan itu, sehingga siapapun yang membawa drone ke sana bisa mengetes, ya, mengirim parcel dan sebagainya. Kalau nggak nanti kita kalah sama Malaysia dengan ekosistemnya DHL di sana gitu. Jadi kan ini kan mumpung Mas Rahman juga melihat langsung di sana seperti apa kecanggihannya atau apa istilahnya trialnya. Kenapa kita nggak bisa gitu loh? Padahal kita kan hukumnya kan Indonesia Sabang Merauke kan satu negara Indonesia. Di Eropa kan ada 38 negara gitu loh. Lebih rumit sebetulnya. Itu yang saya juga kayaknya mesti anak muda-muda ya, kalau tuanya disangkanya kita banyak pretensi ini, mungkin kita punya ide di belakang itu. Kalau muda kan mungkin Anda lebih honest lah, mungkin lebih jujur, lebih apa adanya gitu. Nanti takutnya kalau kita ini punya kepentingan yang lain-lain gitu. Terima kasih Mas. Alex. Oke, terima kasih banyak Pak Alex atas insight-nya Pak. Luar biasa Pak. Memang ya itu tadi di Indonesia ini walaupun hukumnya satu, tapi belum ada ya UTM yang established di luar konsep-konsepnya itu. Mungkin itu bisa menjadi suatu pelajaran untuk kita semua supaya mungkin bisa mencari turning point agar kedepannya UTM itu bisa diimplementasikan di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Alex. Ini luar biasa insight-nya tadi. Aman, sukses Mas. Terima Itu kasih, Pak Pak. Alex. Mungkin rekan-rekan sobat Degatar Muda yang lain ada yang ingin bertanya perihal UTM atau UTM in general atau mungkin spesifik juga nggak apa-apa. Bang Fazlur aman kan ya? Aman-aman. Dicoba jawab. Siap. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Oh, ini ada dari Kak Jeremy. Boleh dipersilakan. Apa ingin open mic? Oke, Ya. silakan. Selamat malam ya. Oke. Oh iya Malam. Jeremy ya. Ya. Mungkin saya masih awam ya, tapi saya sebenarnya sangat tertarik dengan konsep urban air mobility gitu ya, UAM gitu ya. Tapi kayak seperti tadi yang sudah dibicarakan dan sharing gitu ya. Ini kayaknya masih konsep gitu ya, bahwa walaupun teorinya sudah ada, tapi dan testing udah ada, semua udah ada, dan ini juga konsep yang udah mungkin berapa puluh tahun sudah muncul ya. Tapi kenapa belum menjadi fungsional gitu ya? Kayak alasannya kenapa ya? Apa PR-PR apa gitu yang masih harus diselesaikan gitu ya? Tidak hanya di Indonesia tapi juga mungkin di negara-negara yang maju seperti Eropa ataupun di Amerika dan lain-lain. Ya itu dari saya. Terima kasih. Ini pertanyaannya lebih umum lagi nih, karena tentang air taxi, urban air mobility. Kalau air taxi, Pak Alex lebih paham, tapi saya coba jawab. Pak Alex, tolong kalau ada yang kurang, siap. tambahi Pak. Jadi sebenarnya kalau dari wahananya sendiri, itu sudah ada beberapa prototipe. Kita tahu di Cina ada Ehang tadi, terus di Eropa, Lilium, Volocopter, di Prancis juga ada, di Indonesia juga ada kemarin Frogs. Nah, yang menjadi kendala adalah dari sisi wahana dulu itu tentang performance-nya. Jadi karena masih menggunakan baterai, jadi ada kendala teknologi, baterainya itu cuma cukup untuk jarak yang masih pendek. Jadi di situ belum terlalu ekonomis kalau saya bilang. Nah, kemudian dari sisi pemerintah, karena kalau kita tahu penerbangan itu kan regulasinya lebih ketat daripada aturan-aturan yang lain. Kalau motor listrik sama
motor bahan bakar ya sama aja gitu kan, jalannya satu dan lain-lain, bannya dua atau gasnya ya mirip-mirip lah. Nah tapi urban air mobility, air taxi itu konsepnya cukup jauh dari civil aircraft. Eh, nah karena konsepnya cukup jauh, kemudian desainnya juga berbeda dari civil aviation, dan di situ belum ada regulasi yang cukup, atau belum ada regulasi yang mengakomodasi si wahana air taxi ini. Jadi di sisi lain ya, seperti tadi saling berlomba. Jadi wahananya terus berkembang, tapi pemerintahnya juga harus menyediakan regulasi untuk mensertifikasi si wahana ini. Karena di dunia penerbangan, terutama yang bawa orang, eh, kalau misalkan eh, kalau misalkan eh, untuk memastikan keselamatan ya tentu di situ perlu sertifikasi yang mumpuni. Nah, kemudian sertifikasinya sendiri kalau belum kalau wahananya belum ada yang bisa dijadikan benchmark ya bagaimana mau mensertifikasi gitu. Nah, jadi ya di situ agak kebutan di situ. Ya, Mas Jeremy, sedikit aja tambahan pengalaman saya sih. Jadi sebenarnya sih kita terus terang mungkin Frog pertama di ASEAN sebagai air taxi ya, itu kita mulai 2017 ya, dengan mungkin empat macam version. Baru versi yang keempat itu bisa terbang, walaupun apa istilahnya agak illegal sehingga kita dipanggil oleh Kementerian Perhubungan di KPPU, dan kebetulan saya ada advisor Mas Kolonel Syarki waktu itu, sekarang udah Marsikal ya, Kadis PNAU-nya, Kadis PNAU, teman Madiun begitu. Akhirnya kita bisa lolos dan menjadi teman baik sekarang dengan DKPPU. Nah, masalahnya sebetulnya, ya ini karena ngangkat orang, Mas Jeremy. Itu ngangkat orang itu sangat sensitif. Tentunya kalau Eropa Amerika kan menganggap nyawa orang itu nggak bisa digojekkan ya, kayak di Indonesia. Sebenarnya kalau di Indonesia nggak ada masalah, karena kan Gojek aja bisa membawa nyawa orang gitu kan. Tapi karena ini memang sifatnya internasional, EASA sendiri harus mengeluarkan sertifikat enhance untuk vertical take off landing ya, which is itu sebetulnya luar biasa kecepatannya, dan pengesahannya cepat banget sebetulnya, karena memang memfasilitasi volocopter Karlsruhe Jerman ya. Jadi itu memang karena EASA-nya sendiri Köln Jerman ya, volocopter lobbynya melalui Karlsruhe Jerman, dan akhirnya bisa mendapatkan sertifikasi khusus itu. Sedangkan mereka tapi tetap pada pendirian untuk autonomous tidak akan terbang di atas 2040. Jadi forget kalau Anda mau terbang autonomous di bawah 2040 gitu kan, 2040. Which is sebetulnya EHang itu dia mau melakukan disruptive dengan menerbangkan misalnya di Singapura, di Dubai dan sebagainya. Karena Anda tahu, EHang itu basicnya adalah BHeng, which is itu adalah military drone ya. Itu yang memang menjadi kendala sebetulnya, karena tentu Anda tahu kan military drone dengan civilian drone beda sertifikasinya ya. Jadi walaupun memang EHang sendiri udah dapat type certificate dan sebagainya, tapi dia memang tetap bagi Eropa atau Amerika punya institusi masih menjadi tanda tanya apakah IMA atau sertifikasi militernya sendiri masih attach di situ. Jadi memang kalau menurut saya secara potensi besar, karena hub and spoke kan tentunya jarak-jarak pendek 30-40 menit bisa diselesaikan oleh itu. Tapi makanya setelah kita mengalami resisten cukup besar di airspace regulasi, kita lari ke kargo, ke sprayer, ke mapping ya, drone yang lainnya. Jadi memang next step-nya sebetulnya kalau menurut saya kargo drone, which is itu yang dilakukan oleh Antwerp tadi, Rotterdam ya kan, atau Marina Bay Singapura, yaitu drop ship dokumen lah, atau kalau di Rwanda itu sisi plane memanfaatkan
tes. Jadi sebetulnya di Indonesia tuh kurang pemikiran untuk fungsionalnya. Tapi sebetulnya yang paling fungsi, yang penting misalnya antar puskesmas di daerah-daerah yang sulit, ya. Sebenarnya hal-hal itu bisa dilakukan dengan mudah dan izinnya pun relatif fleksibel gitu kan. Apalagi kalau misalnya banjir, Anda tinggal minta ke BNPB atau BNPB gitu kan, izin khusus. Nah itu yang memang kadang-kadang kita nggak melihat ke situ. Kita sangat fokus kepada mencari ya walaupun revenue atau cuan itu penting. Tapi untuk kargonya, saya justru khawatir akan diambil alih oleh pemain-pemain luar gitu. Karena mereka udah tes di Rwanda, dia udah tes di Rotterdam, dia udah tes di London, tes di Singapura dan sebagainya. Sedangkan kita masih menunggu mereka gitu loh. Jadi sebenarnya sih menurut saya tentukan aja air envelope-nya atau trayeknya mana kemana bisa dicapai, apa barang yang mau dibawa, yang tentunya nilai value apakah kopi atau vanilla atau apa yang value added-nya tinggi, ya mungkin dari Sulawesi ke Bali untuk di roasting, ya kan, atau Papua ke Bali roasting kopi gitu kan fresh. Nah nilai yang tambahnya banyak ya itu kita lakukan aja berkali-kali gitu. Dari situ kan kita ketemu nilai ekonomisnya. Karena tentunya kalau ada terbang sekali waktu kan nggak ekonomis. Kalau terbang bolak-balik kan tentunya ekonomis. Jadi kalau menurut saya kelemahan kita selalu ada di situ. Kalau dari segi regulasi sekarang udah cukup baik mereka. Kita berteman, kita dibantu SNI, kita diterbangkan ke Dubai, kita di Singapura, Shenzhen, segala macam kita disupport. Jadi sebenarnya kita nggak ada rasa ketakutan dari regulator. Hanya kadang-kadang kita dari segi bisnis mindsetnya yang kurang sophisticated atau kurang canggih lah menurut saya. Itu kira-kira dari tambahan dari saya. Terima kasih. Siap Pak Alex, terima kasih Pak atas informasi tambahannya Pak, luar biasa. Untuk eh, Pak Jeremy apa udah cukup menjawab dari Bang Fazlur dan Pak Alex tadi? Iya, cukup. Terima kasih banyak, Pak Fadlur, Pak Alex. Siap, terima kasih kembali. Oke, mungkin karena ini sudah lewat pukul 9 ya di Indonesia ya. Mungkin kita buka satu kesempatan untuk bertanya lagi sebelum kita sudahi untuk eh, malam hari ini. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin untuk mengajukan pertanyaan terakhir, boleh untuk ditanyakan langsung secara on mic atau lewat kolom komentar. Sebelumnya ini saya lihat selamat malam ada Pak Oni. Bagaimana Pak kabarnya Pak di Bandung Pak? Alhamdulillah, terima kasih Mas. Mohon maaf terlambat bergabung tadi. Nggak apa-apa Pak. Kita udah Nah, ini tempatkan dosen hadir Pak saya. Oni. Ya, mari. Salam hormat, Pak. Kena mute Pak Oni, mohon maaf Pak. Oh iya ya. Ya, sehat-sehat semua. Amin, amin. Sehat selalu juga Pak di Bandung Pak. Terima kasih. Siap. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin bertanya untuk pertanyaan terakhir pada malam hari ini mengenai unmanned traffic management. Saya tunggu sampai 9.16 berarti ya, kalau di Indonesia ya. Di tempat saya masih 14.15 soalnya sekarang. Saya kasih 1 menit. Kalau nggak mungkin nanti saya yang tanya, soalnya saya ada satu pertanyaan juga sih sebenarnya. Itu di Kita Indonesia lihat ya. yang Indonesia Tengah. Oh ya, Kalau di maaf Indonesia kan Barat. masih ya kan, Lupa ada 3 masih time zone ya. ada 3 time zone. Kalau di sini saya pakainya British Summer Time sekarang. Jadi beda 6 jam. 6 jam dengan Jakarta. Oke. Hmm. Oke, mungkin karena masih hening juga, mungkin saya langsung tanyain aja untuk last question of the
Aftalk. Eh, Mungkin ini Bang, kira-kira di luar hal yang sudah didiskusikan tadi sama Pak Alex, sama rekan-rekan, Pak Jeremy dan lain-lain, kendala apa aja Bang yang kira-kira eh, boleh dibilang cukup mengganggu dengan development unmanned traffic management ini Bang? Kalau development unmanned traffic managementnya sendiri sebenarnya dari sisi softwarenya kayaknya itu udah cukup matang ya. Karena kalau software yang di feed sama data GPS gitu, kemudian bisa menampilkan posisi, kayaknya itu udah banyak. Bisa ambil contoh dari Uber, Gojek itu udah ada. Tapi kayaknya yang bakal jadi perhatian itu dari sisi hardware-nya. Karena hardware-nya sendiri sekarang itu masih belum converge ke satu sistem yang fix gitu. Itu jadi masih ada ya perlombaan dari perusahaan yang berbeda-beda. Misal yang tadi di Rotterdam sama di Antwerp itu hardware-nya bisa jadi beda. Nah, hardware beda bisa jadi eh, presisinya beda atau koneksinya beda seperti itu. Nah, tapi yang menarik di sini adalah melihat itu sebagai potensi sih kalau di Indonesia, karena kalau di Indonesia kan tadi kayaknya belum ada yang mengembangkan UTM service provider ini. Jadi kalau misalkan ada yang memulai ke arah sana, itu kayaknya itu bisa jadi satu potensi dan ya kayaknya cukup sayang kalau misalkan kemudian teknologi UTM service provider ini tuh diimport mentah-mentah aja gitu. Padahal itu rasanya cukup bisa dikembangkan eh, dari Indonesia sendiri seperti itu. Baik, terima kasih Bang Fazlur buat jawabannya ya. Jadi mungkin kalau saya simpulkan, tadi salah satunya concern terbesarnya adalah sayang sih teknologinya kalau misalnya kita eh, harus nunggu pemain dari luar negeri dulu untuk masuk dari, walaupun di Indonesia sendiri sebenarnya sudah bisa dikembangkan secara mandiri ya. Jadi ini mungkin menjadi suatu eh, atensi untuk kita bersama ya supaya eh, bagaimanapun itu caranya ke depannya kalau bisa itu dari Indonesia sendiri bisa mengeluarkan brand atau service provider unmanned traffic management yang tidak hanya digunakan di Indonesia sendiri tapi mungkin bisa kita ekspor ke luar negeri juga. Jadi eh, ada suatu hubungan timbal balik gitu antar eh, Indonesia dan negara-negara di luar juga. Kurang lebih seperti itu. Oke. Keren. Oh, Pak Alex. Gimana Pak Alex? Maaf. Kemute lagi Pak tadi. Keren, keren, bagus. Harus bisa dong. Siap. Masa kita negara terbesar di ASEAN nggak bisa ngapa-ngapain. Pak Iya Nur, Pak, by land area paling besar Pak. makanya By ship, setuju saya, itu. setuju. Iya. Minta Pak Oni kayaknya. Iya, Pak. Iya, mungkin izin menanggapi sedikit boleh ya, Mas ya? Boleh banget Pak Ori, dipersilakan Pak. Iya. Iya, jadi memang salah satu kesulitan pengembang di Indonesia itu eh, kebijakannya juga belum konvergen juga gitu. Tidak hanya hardware tadi, tapi kebijakannya juga belum konvergen mau mengambil pendekatan yang mana gitu. Sehingga ya sebetulnya kalau sebagai pengembang sifatnya jadi menawarkan gitu. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Secara development jadi mahal gitu ya. Kalau kita udah mengembangkan sesuatu konsep jadi software dan ternyata uh, belum bisa dipakai gitu kan. Atau mungkin memang bagusnya kalau dari regulator sudah membuat roadmap gitu. Roadmap UTM di Indonesia mau seperti apa gitu. Kapan segregated, kapan harapannya bisa integrated gitu ya. Segregated misalkan ada spesifik area yang diperbolehkan dan lain sebagainya. Itu akan sangat membantu pengembang-pengembang di dalam negeri untuk kemudian bisa menawarkan konsep yang dekat dengan penggunaannya nanti. Sepertinya begitu Mas, tambahan sedikit dari saya. Terima kasih.
Siap. Terima kasih banyak Pak Oni for the insights Pak. Kita harus bisa ini ya refine untuk menjadi suatu memiliki regulasi atau fondasi yang sama lah untuk berjalan di UTM ini di Indonesia. Itu menarik sih, saya mau tanggapi Mas Oni nih. Menarik. Oh, siap Karena Pak kan Alex. kalau kita nunggu regulator tuh bisa nggak jadi-jadi, Mas. Makanya sebetulnya sih kalau menurut saya pentahelix, yaitu antara government regulator, entrepreneurnya, startupnya, investor, korporasi, ya kan, dan juga akademisinya harus bekerja sama kalau menurut saya. Karena akademisinya pasti punyalah beberapa penelitian, entrepreneurnya yang execute di lapangan, karena tenaga akademisi beda lah ya melihat bagaimana melihat suatu peluang tantangan. Regulatornya menemani, ya tadi ada sandbox sebetulnya. Katakanlah misalnya contoh sandbox Tanjung Priok atau apa kayak dibuat sandboxnya sehingga regulatornya melihat dari kayak semacam kaca gelas gitu kan atau greenhouse. Sedangkan korporasi kan yang punya duit atau yang punya kepentingan untuk masuk next produknya. Jadi saya setuju bahwa dengan ini bahwa entrepreneur ataupun startup kan koceknya juga terbatas kan runway-nya. Tapi kan bisa di backup oleh korporasi kita gitu. Korporasi-korporasi kita yang di bidang itu misalnya. Jadi memang orkestrasi pentahelix ini yang kita memang masih lemah. Sedangkan kalau di Eropa atau Amerika itu sudah sudah dengan sendirinya bergerak gitu loh. Padahal kita kan potensinya potensi luasan dan juga masyarakat 300 jutanya banyak. Tapi memang bisnis model kita masih kurang sophisticated sih memang. Jadi itu memang harus dicari. Saya nggak tahu apakah FDM bisa melakukan orkestrasi itu mungkin ya. Karena kalau kita menunggu regulator nggak akan selesai gitu. Maksudnya kita akan terus ketinggalan karena yang luar yang akan mendikte regulator kita gitu kebanyakan. Terima kasih. Mungkin tambahan juga Pak, saya kebetulan di sini S3 saya, PhD saya didanai dari suatu konsorsium gitu. Jadi kemarin sempat ikut meeting dengan UTM Service Provider, kemudian penyedia hardware-nya, dan di situ ada perwakilan organisasi pemerintah namanya EUSPA. Mereka lebih ke satelit gitu, satelit untuk navigasi. Jadi dari meeting yang ada itu saya melihat memang industri dan pemerintahnya itu justru jalannya berbarengan gitu. Ketika pertama pemerintahnya menyediakan support dana dari hal ya mereka butuh teknologinya di untuk diterapkan di industri, tapi di sisi lain butuh industri yang mau bekerja untuk teknologi ini gitu. Nah, dari situ saya melihat ada sinergi gitu. Mungkin itu juga salah satu yang perlu diperhatikan gitu, sinergi antara pemerintah dan industri tadi. Dan ketika ada penerapan teknologi dari industri-industri ini tuh bukan justru dibatasi dalam hal kayak kita industrinya sudah melakukan ini, terus kemudian pemerintahnya mencoba hal yang lain lagi gitu, tapi justru bagaimana dari hal yang sudah ada itu dikembangkan seperti itu. Dan itu saya melihat sinerginya cukup jalan kalau di sini. Dan jadi kalau konsorsiumnya itu sendiri dari pemerintah, dari industri, dan juga ajak kampus saya kan TU Delft. Jadi ya sudah ada helixnya di situ. Mungkin di Indonesia juga pasti sudah ada yang Itu negara mana Mas ya? Itu negara mana Mas tadi? Kalau ini kalau ininya dari Uni Eropa Pak. Jadi kalau saya kampusnya TU Delft, tapi pemberi dananya Uni Eropa. Kemudian perusahaan pengembangan softwarenya itu dari Belgia ada, dari Ceko ada, dari Italia ada, hardwarenya dari perusahaan Italia. Jadi saya lihat sinerginya cukup jalan di situ Pak.
Ya, kalau Eropa memang kebanyakan memang government backup. Saya dulu 3 tahun di Komisi Eropa Brasil, memang mereka memang walaupun waktu itu masih 15 negara Eropa, tapi apa istilahnya diskusinya memang intens dan terus menerus. Itu cuma memang dan memang kan hasilnya juga untuk yang sertifikat yang untuk enhance-nya volocopter kan juga cepat sebenarnya kemarin. Cuma mereka tetap bertahan di sekuritas untuk nyawa orang sih, sehingga memang patokan mereka 2040 untuk bisa untuk unmanned kalau nggak salah. Nah, memang Eropa sih kalau menurut saya untuk ekosistem itu memang kuat. Jadi korporasinya juga inkubatornya, akseleratornya mereka sangat jalan sih. Beda dengan di tempat kita, Pak. Kita masih menunggu import ya kan, barangnya yang di lokal nggak ada, harganya Iya, Pak. ya memang jauh kalau dari itu. Cuma kalau menurut saya sih teman-teman di Purnama Asta udah melakukan sih hal-hal yang kecil-kecil, yaitu ngangkat barang di sekitar Waduk Jatiluhur kalau nggak salah waktu itu, terus coba ngangkut puskesmas kayak gitu-gitu, adalah beberapa. Cuma sifatnya masih sporadis dan tidak masif gitu. Sedangkan kalau Rwanda Iya, kan Pak. Uni Eropa atau negara-negara dengan palang merah dan sebagainya masuk Swiss masif memberikan dana, memakai atau istilahnya memakai war zone itu sebagai tempat untuk tes drone untuk kirim darah jadinya kan. Jadi dia masuk ke daerah yang memang bergejolak untuk mengetes mereka punya teknologi itu. Jadi memang menurut saya sih kita harus itu juga cukup lihai atau mungkin juga harus sering banyak berkumpul sih untuk melihat potensi di mana kita bisa melakukan itu secepatnya sih, sebelum nanti negara lain yang memakai kita hanya sebagai market sih menurut saya akhirnya. Iya. Mungkin memang ini Pak, saya tetap melihat bahwa memang kuncinya gimana pun juga tetap dari regulator ya, karena pintunya dari sana. Nah, yang kayaknya bisa dilakukan asosiasi itu adalah memberikan pressing, Pak, supaya Ya, itu bisa diakselerasi gitu, Pak. Ini yang ya, kayaknya saya setuju dengan Pak. Ini kita masih belum pernah bergandeng tangan nih sebagai asosiasi, kemudian maju untuk memberikan pressing ke pemerintah supaya ya, aturan-aturan mana dulu yang harus didahulukan. Misalkan memang kita sudah melihat, oke lah, yang main agak belakangan. Ya berarti semua industri gimana kita bisa menyatukan ininya gitu, pembagian tugasnya sehingga itu terlihat sebagai sesuatu memang udah satu lingkungan industri yang sudah siap untuk maju ke depan gitu. Kalau demikian saya pikir mereka juga akan terpaksa untuk menyegerakan lah gitu ya output-output yang kita minta gitu. ya. Mungkin masukan aja. Kebetulan kan memang ada namanya PD 4.0 Pak. Saya kebetulan juga part dari digital transformation-nya Council untuk Dewan Digital Transformation-nya Kementerian. Saya bantu juga di sana di Wantri. Ya memang kita banyak melakukan itu. Makanya asosiasi kayak drone kita itu udah disupport oleh Dirjen Ilmati misalnya untuk pameran dan sebagainya. Nah itu mungkin nanti juga menjadi bagus juga tuh Pak tadi bilang untuk lebih menggelorakan si asosiasi Asta tadi untuk makin berani mendesak, bukan hanya sebagai tempat berpameran tapi juga melakukan hal konkret gitu loh. Usulan-usulan ya, betul Pak. Ya, Usulan ya, regulasi. ya. Ya, ini yang terakhir KLBI Pak. Jadi akan sudah cukup intens diskusi mengenai SNI dalam drone Pak. Jadi mau nanti di beber kira-kira mana produk-produk yang bisa dilokalize, sudah di lokal, ada SNI-nya, dan kita coba ya mungkin dikit-dikit proteksi lah untuk bisa pembuatan lokal tadi berkembang Pak. Dan TKDN, lokal konten. Itu aja. Sorry nih molor ke tempat lain. Tapi it's okay, bagus Pak. Inisiasinya FDM nih patut diapresiasi. Terima kasih.
Siap, terima kasih kembali Pak Alex. Luar biasa Pak tambahannya. Kasih banyak juga Pak Oni untuk insight-insightnya Pak yang dibagikan malam ini juga Pak. Maaf jadi malah mengganggu Bapak jadinya. Luar Oke. biasa. Ya ini yang adalah kunci penting dari kolaborasi antar stakeholders ya. Itu salah satu sinergi yang kami dari FDM itu ingin selalu tekankan karena untuk maju bersama itu nggak bisa istilahnya untuk jalan sendiri ya. Jadi semua itu semua stakeholders dari kayak kata Pak Alex tadi ada pentahelix ya, ada akademisi, kemudian masyarakat, industri dan lain-lain itu harus bisa bergerak bersama menuju tujuan yang sama. Oke. Ini kurang lebih karena waktunya udah lewat juga. Mungkin sebentar lagi bisa kita cukupkan, tapi ini kebetulan karena ada eh, founder dari FDM sudah hadir di sini, Pak Arafat. Selamat malam, Pak. Ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan sebelum kita tutup malam hari ini? Malam. Izin, Malam, Pak saya Arafat. Selamat malam. habis muter-muter tadi. Oh, siap, Pak. Makasih Pak kandidat PhD Pak Fazlur Rahman dan Pak Oni tadi saya ikut nyimak ya. Sedikit menambahkan aja ya, mungkin saya pikir mempertegas yang disampaikan Pak Alex tadi. Ya memang kita harus memberikan banyak pressure ya Pak ya, terkait tidak hanya regulasi tetapi mungkin ya pada aspek industrialnya gitu kan. Dan saya lihat kalau dari tema yang ada, dua koin yang ingin saya tambahkan adalah kita tidak berbicara hanya semata traffic management, tetapi di hulunya kan mulai dari spesifikasi dan derivatif produk drone-nya sampai ke tracking monitoring hingga menurut saya surveillance, tidak hanya separasi di ruang udaranya. Sehingga mungkin yang harus jadi PR kita juga secara kolaboratif dan ini yang menjadi dorongan dari FDM ya, Pak Alex, Pak Oni dan teman-teman. Ya, mungkin memang kita harus meningkatkan ini menjadi suatu asosiasi kah yang memang mengurusi masalah drone ini ya dari sisi traffic management atau dalam konteks vehicle yang lain gitu supaya ini memang menjadi atensi karena jangan sampai yang kita khawatirkan justru produk-produk drone itu kita dijajah lah oleh buatan asing ya. Ini kan berbicara kedaulatan ya dan tentunya kemandirian ya. Jadi saya pikir kemandirian tidak hanya berkaca pada TKDN, itu pun ya kita juga mensupport dari prasyarat itu, tetapi yang lebih penting adalah ya dari hulu ke hilirnya ini yang harus kita lihat secara bersama-sama. Dan saya pikir memang kita harus joining force together, Pak Alex, Pak Oni dan teman-teman ya, dan termasuk Mas Fazrul. Jadi ini yang mudah-mudahan secara memang kalau kita lihat dan ini sebetulnya mudah-mudahan ini titik baliknya FDM juga, Pak Alex, Pak Oni dan teman-teman. Karena tadi malam saya udah konsolidasi sama teman-teman FDM ya kita juga perlu setting course tersendiri untuk pivoting ya, pivoting apa yang memang menjadi aspirasinya FDM. Tentunya dengan dukungan dari teman-teman yang punya interest yang sama di dunia ini. Saya pikir itu dan artinya ini akan menjadi series of work ya, tidak hanya omon-omon ya Mas Faza ya, tapi ada stepping stone dan ada milestone-nya juga. Saya pikir itu, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Mas Faza, saya kembalikan. Siap. Terima kasih banyak Pak Ara untuk kata-kata penutupnya. Jadi ya ini semoga bisa menjadi comeback lah untuk FDM karena kita akan ada berbagai aktivitas lain ke depannya yang akan kita bawakan bersama. Eh, Baik, itu tadi mungkin tadi sudah penutup dari Pak Arafat karena sekarang sudah malam juga di Indonesia supaya tidak mengganggu waktu istirahat dari Sobat Dirgantara sekalian. Mungkin kita bisa cukupkan untuk Aftalk pada malam hari ini mengenai unmanned traffic management dan juga ternyata kita juga sempat bahas tentang kepentingan strategis bersama untuk unmanned traffic management untuk di Indonesia yang membuat insight-insight saya terbuka juga ini terutama tentang kendala dan tantangan yang masih ada untuk implementasi UTM ini di Indonesia maupun di skala global.
Baik, terima kasih banyak untuk hadir pada malam hari ini. Eh, Sampai jumpa lagi di acara-acara FDM berikutnya. Kita mungkin masih ada beberapa after talk lagi ke depannya, atau mungkin ada webinar sharing session juga. Kita mohon ditunggu bersama untuk acara-acara FDM berikutnya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dirgantara Muda. Terima kasih. Pak Alex, Pak Oke, Mas. semua pamit ya. Ya, makasih Pak Oni. Sama-sama, Pak. Mari.